Shalom, selamat pagi para sahabat Avia, brothers and sister. Hai guys, Ciao. Pagi hari ini kita semua, saya yakin pasti dalam keadaan sehat semuanya. Dan kalau ada yang kurang sehat, saya akan doakan agar cepat sembuh. Dan untuk mengawali hari ini, kita sebaiknya kita akan berdoa dulu. Saya ajak semua yang ada di rumah, pagi hari ini kita tunduk kepala. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kemurahan-Mu, dan biarlah kami boleh mengawali doa kami pada hari ini. Bapa kami surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Yuk mari kita persiapkan hati kita untuk menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Sungguh begitu baiknya Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari bersama naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami berterima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari bersama dengan iman. Ku naikkan syukurku
habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Oh, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Mari sekali lagi bersama katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia, sungguh besar, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami mau naikkan pujian, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau yang selalu mengerti. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu sempurna. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu begitu sempurna Tuhan, begitu nyata dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Banyak yang Kau perbuat
dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih-Mu buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur, bersyukur
bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur. ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Atas kasih setiamu Bapa, atas kebaikanmu kami bersyukur. Haleluya. We love you Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengar, merenungkan firman-Mu. Biar Engkau yang bertahta di atas firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan yang berbicara, Tuhan memberikan kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Guys, selamat pagi. Firman Tuhan hari ini saya akan rangkum dari perkataan Amsal, dari Mazmur, dari Rasul Paulus. Dan firman ini tentu sewaktu kita dengarkan, kita akan mendapatkan nasihat-nasihat yang begitu menyentuh dan membuat kita semua yang mendengar, apalagi kalau kita membaca, mendengarkan hikmat, kita akan memperoleh pengetahuan yang membawa setiap langkah, setiap perkataan, semua akan dipimpin oleh Roh Kudus yang menyelamatkan dan menyeluruhkan dan akan memberikan kita keselamatan, agar kita terhindar dari kebodohan. Kita harus waspada, karena selalu ada yang mengintip. Untuk itu mari kita dengarkan, bahwa saya akan memberikan satu judul di dalam renungan pagi ini, yaitu mengenai orang bodoh dan orang benar. Mari kita buka firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kita akan buka di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Mari kita siapkan, kita baca. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara-saudara, berbahagialah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan saudara-saudara, sungguh merupakan suatu kebahagiaan buat kita semua bahwa kita diciptakan
segambar dengan Allah. Artinya kita diciptakan berbeda dengan binatang, seperti ikan-ikan, baik yang di udara, di darat maupun di laut. Dan tujuan Tuhan menciptakan manusia, agar manusia yang dimulai dari Adam dan Hawa dapat beranak cucu dan menguasai dan menaklukkan bumi. Dengan maksud agar manusia dapat memuliakan Tuhan. Sehingga manusia yang mendiami bumi akan menjadi umat-Nya. Sungguh rancangan Tuhan untuk menjadikan manusia menjadi umat-Nya adalah rancangan yang begitu mulia. Akan tetapi sejalan dengan kehidupan dan sejarah manusia. Tuhan menciptakan umat-Nya itu, pasti ada oknum yang tidak senang, yaitu setan iblis tidak senang. Yang menjadikan manusia menjadi berdosa. Dan tentu saudara-saudara tahu, akibat dari dosa adalah maut. Artinya kita dipisahkan dari Tuhan. Maut itu sendiri datangnya dari mana? Dari kebodohan-kebodohan yang dikerjakan oleh manusia itu sendiri. Dan firman Tuhan menyatakan, orang bodoh adalah merupakan kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang yang benar akan bersorak dan bersuka cita. Siapakah orang bodoh itu? Menurut saudara siapa? Dikatakan menurut Amsal, orang yang bodoh adalah orang yang menghina hikmat dan didikan, yaitu mereka yang kurang akal budi, yang mulutnya menuju kebinasaan, dan menganggap jalan yang ditempuh adalah lurus. Orang bodoh adalah orang yang menolak didikan ayahnya dan mencemooh korban tebusan. Dan setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak-ledak. Pengkhotbah mengatakan, janganlah lekas marah dalam hati. Karena amarah menetap dalam dada orang bodoh, juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya. Dan ia selalu berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jadi orang bodoh gak pernah merasa dirinya bodoh ya, dia merasa orang lain itu bodoh. Dan di dalam kitab Lukas dikatakan, firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam hari ini, jika jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jadi kalau orang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, itu disebut orang bodoh. Jikalau ia tidak layak di hadapan Allah, dan Lukas juga mengatakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi mengikuti keinginannya. Ya, tentu keinginan manusia itu banyak sekali. Seperti apa itu? Biasa seperti ingin marah, benci, memaki-maki, kesombongan, dan lain-lain. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab Tuhan tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi kamu di bawah
kasih karunia. Saudara-saudara, tidak satu orang manusia yang dapat melakukan dan mengerjakan hukum Taurat sehingga ia dapat diselamatkan. Tetapi hanya oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus saja manusia dapat diselamatkan. Banyak orang yang percaya bahwa melakukan amal perbuatan baik akan membawa keselamatan. Artinya keselamatan itu dapat dibeli dengan perbuatan amal baik. Ini adalah kebodohan. Ya, kalau orang merasa bahwa dengan berbuat amal baik, dia bisa membeli keselamatan. Nah, itu suatu kebodohan. Karena keselamatan tidak dapat dibeli dengan amal. Keselamatan adalah karena anugerah. Anugerah Allah di dalam keselamatan. Di dalam karya penebusan dosa di atas kayu salib, oleh karena putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tapi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa, yang dapat membinasakan jiwa, baik jiwa maupun tubuh, di dalam neraka. Jadi sesungguhnya adalah suatu kebodohan kalau kita tenggelam di dalam logika kita, dalam perbuatan kita, dan perkataan-perkataan yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah bagaikan pelita yang membuat kita tidak tersandung atau jatuh. Oleh karena itu, kita senantiasa membaca firman Tuhan dan mengamalkannya disertai dengan pimpinan Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Maka kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan bodoh. Sebab firman Tuhan mengatakan, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama mereka dan berubah menjadi manusia lain. Jadi kita akan berubah kalau Roh Tuhan menguasai kita, bersama dengan kita akan dibimbing. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau dan saya tentunya. Oleh karena itu, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berbahagialah saudara-saudara yang pagi ini dapat mengikuti renungan ini, karena Andalah yang disebut orang benar. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikianlah renungan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat buat saudara sekalian. Dan selamat beraktivitas. Jangan lupa terus dengan ketat menjaga prokes ya. Dan jangan lupa yang belum vaksin pergi vaksin. Semua sudah disediakan pemerintah gratis loh. Dan itu semua bukan untuk kita saja, tapi untuk kebaikan keluarga, untuk kebaikan kita semua. God bless you. Salam sejahtera. Sampai jumpa. Jangan lupa hari Minggu kita akan merayakan perjamuan kudus. Amin. Amin. See you again. Bye-bye. Mari kita kembali menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau
kagum akan Kami kagum Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum